أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra." Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang tercela. Sebelum ayat ini kita sebutkan tempo hari beberapa sifat-sifat orang-orang yang tercela. Salah satu contohnya, la tukrimunal yatim, tidak memuliakan anak yatim, wala tahaduna ala ta'amil miskin, tidak memotivasi orang-orang untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kemudian orang yang senantiasa memakan harta-harta warisan, at-turath, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan juga orang-orang yang senantiasa mencintai dunia dengan cinta yang berlebihan, hubban jamma. Kemudian kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara kebenaran orang-orang atau perkara tentang hari kiamat. Kata Imam Ibnu Katsir, yakhbiru ta'ala amma yaqa'u yaumul qiyamati minal ahwalil 'azimah. Di ayat ini, di ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita tentang terjadinya hari kiamat. Ahwalul 'azimah, sesuatu hari yang sangat dahsyat, bencana yang sangat dahsyat. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, hari di mana al-ard ini, bumi ini yang kita pijak ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan, di dalam bahasa sederhananya dibuat gempa oleh Allah Subhanahu wa taala, gempa yang begitu dahsyat. Gempa yang begitu dahsyat. Dakka ini juga ada di dalam ayat yang lain, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. Ketika hari kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa taala menghantamkan antara bumi dan al-jibal, gunung, dakkatan dakka, dengan satu hantaman yang begitu keras. Jadi pergambaran tentang terjadinya hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat yang akan terjadi. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dan ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang manusia, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya zalzalatas sa'ah, guncangan pada hari kiamat nanti, syai'un 'adzim, sesuatu yang sangat dahsyat. Kita lihat pada hari ini saudara-saudari kita di Cianjur, kita lihat terjadi gempa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan itu adalah kejadian fenomena alam yang kita tentu saja mendoakan mereka. Adapun nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan juga memberikan goncangan kepada manusia. Goncangan yang sangat dahsyat yang tidak pernah kita lihat. Goncangan yang tidak pernah kita prediksi. Kemudian wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Pada hari kiamat terjadi, ulama menyebutkan di sini disebutkan setelah terjadinya hari kiamat,
wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Pada hari itu datanglah Allah Subhanahu wa taala wal malak bersama para malaikatnya, saffan saffa, dengan barisan yang berbaris-baris. Barisan yang berbaris-baris. Beberapa di kitab tafsir menyebutkan bahwa wajaa rabbuka, Allah Subhanahu wa taala di sini wajaa ini sesuatu yang datang. Allah datang kepada manusia itu mengartikan al-qada'u wal amr. Yang datang adalah sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan untuk manusia, mempertimbangkan semua dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan-perbuatan manusia. Sebagaimana dalam tafsir Jalalain yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, beliau menyebutkan wajaa amru rabbika, telah datang perkara Tuhanmu. Yang dalam hal ini ketika terjadi hari kiamat, kemudian manusia menunggu di padang mahsyar pada hari itu untuk tegaknya pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah datangnya Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Di sini disebutkan li faslil qada baina khalqihi. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan-perbuatan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ini terjadi ketika kisah dari para manusia yang meminta doa para ar-rusul ulul azmi untuk berdoa agar segera tegaknya hari penghakiman. Kemudian para nabi menolak semua. Kemudian di akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tegaknya hari pembalasan, kemudian tegaklah hari pembalasan.